Kita sering melihat anak-anak belajar menulis, belajar berhitung, belajar membaca, belajar matematika, dan seterusnya. Tetapi, apa sih pengertian belajar itu sendiri? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar pembelajaran. Konsep mengajar yaitu proses penyampaian materi yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik. Secara umum, mengajar yaitu transmission of knowledge, yang artinya penularan pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik, sehingga akan tercipta suatu proses pembelajaran. Pada dasarnya, mengajar itu merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang dapat mendukung dan memungkinkan berlangsungnya proses belajar. Jika belajar itu condong kepada peserta didik, maka mengajar itu sebagai kegiatan pendidik. Tujuan dari mengajar sendiri adalah untuk menyampaikan pengetahuan dan untuk melatih pola pikir peserta didik. Sebagai seorang pengajar, sangat membutuhkan keterampilan dasar dalam mengajar, agar seorang pengajar tersebut tidak hanya berdiri untuk menyampaikan materi, tetapi harus ikut aktif dan kreatif dalam mengarahkan perkembangan peserta didik. Seorang pengajar dapat dikatakan berhasil dalam mengajarnya apabila perubahan yang diharapkan itu terjadi pada perilaku dan pribadi peserta. Pada hakikatnya, belajar adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar. Belajar merupakan kegiatan berkesinambungan yang dimulai sejak lahir dan berlangsung terus-menerus seumur hidup. Proses belajar dipengaruhi oleh keadaan individu, misalnya emosi, sikap, motivasi, dan sebagainya. Dengan demikian, belajar terjadi karena adanya perubahan tingkah laku yang bersifat relatif permanen. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Tujuannya adalah membantu siswa belajar dengan memanipulasi lingkungan, merekayasa kegiatan, serta menciptakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk melalui, memahami, dan melakukan. Sehingga siswa memperoleh pengetahuan, pengalaman, perubahan sikap, dan keaktifan. Dengan demikian, pembelajaran merupakan akumulasi dari sistem konsep belajar dan konsep mengajar. Prinsip-prinsip pembelajaran. 1. Perhatian dan motivasi. Dalam proses pembelajaran, perhatian sangatlah berperan penting sebagai awalan dalam memicu kegiatan belajar. Sementara motivasi memiliki keterkaitan dengan minat siswa, sehingga mereka yang mempunyai minat tinggi terhadap mata pelajaran tertentu bisa menimbulkan motivasi yang lebih tinggi. 2. Keaktifan. Pada hakikatnya, belajar merupakan proses aktif, yang mana seseorang melakukan kegiatan untuk mengubah perilaku dan pemikirannya menjadi lebih baik. 3. Keterlibatan langsung dalam berpengalaman. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip aktivitas, di mana masing-masing individu harus terlibat langsung untuk merasakan atau mengalaminya. Adapun sebenarnya, di setiap kegiatan pembelajaran haruslah melibatkan diri sendiri secara langsung. 4. Pengulangan. Prinsip pengulangan sangatlah penting, yang mana teori dijadikan sebagai petunjuk dan kita bisa mencermatinya dari dalil yang telah dikemukakan oleh Edward L. Thorndike mengenai Law of Learning. 5. Tantangan. Penerapan bahan belajar
yang kita kemas dengan lebih menantang, seperti halnya mengandung permasalahan yang harus dipecahkan, maka para siswa juga akan tertantang untuk terus mempelajarinya. 6. Penguatan dan balikan. Seorang siswa akan lebih semangat jika mereka mengetahui serta mendapatkan nilai yang baik. Terlebih lagi, jika hasil yang dia dapatkan memuaskan, sehingga bisa menjadi titik balik yang akan sangat berpengaruh untuk kelanjutan proses pembelajaran. 7. Perbedaan individu. Proses belajar masing-masing individu memang tidaklah sama, baik secara fisik maupun secara psikis. Untuk itu, dalam proses pembelajaran mengandung penerapan bahwa masing-masing individu haruslah dibantu agar lebih memahami kelemahan serta kekuatan yang ada pada dirinya. Selanjutnya, mereka bisa mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa. Tujuan pembelajaran. Suatu tujuan pembelajaran itu diharapkan berhasil dan tercapai ketika siswa telah melakukan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu Pendidikan Nasional Indonesia bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Alasan penting perumusan tujuan dalam pembelajaran. 1. Untuk mengevaluasi keefektifan dan keberhasilan proses pembelajaran. Jadi suatu proses itu dikatakan berhasil apabila sudah mencapai tujuannya. Sebelumnya ingin bertujuan seperti apa, kemana, ini dapat dikatakan berhasil apabila yang sudah sebelumnya direncanakan, diinginkan itu sudah tercapai. 2. Sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. 3. Membantu guru dalam mendesain sistem pembelajaran dan menentukan metode dan strategi yang digunakan. Jadi sistem pembelajaran antara guru dan siswa ini seperti apa, nanti metode, strategi ditentukan juga seperti apa yang mengikuti agar tujuan yang sebelumnya direncanakan dapat terjadi, sehingga dapat terciptanya sistem pembelajaran yang efektif, berhasil, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 4. Sebagai kontrol kualitas pembelajaran. Ada juga acuan yang digunakan untuk perumusan tujuan. 1. Dalam perumusan tujuan harus memiliki aspek kecakapan genetik yang wajib dimiliki siswa agar memiliki dasar keilmuan. 2. Dalam perumusan tujuan pembelajaran harus memiliki unsur materi pembelajaran. Ini merupakan salah satu yang tentunya ada dan pasti ada, yaitu materi pembelajaran. 3. Perumusan tujuan pembelajaran harus mencakup nilai-nilai yang dilakukan oleh siswa. 4. Harus terdapat unsur kegiatan siswa dalam pengaplikasian kompetensi dasar untuk kegiatan sehari-hari. 5. Dapat memenuhi sebuah acuan pengembangan indikator keberhasilan belajar. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran juga disebut sebagai bahan ajar. Materi pembelajaran digunakan guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas.
Materi pembelajaran dapat tertulis maupun tidak tertulis. Pada dasarnya, materi pembelajaran merupakan isi dari kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran. Yang pertama yaitu materi fakta. Materi fakta adalah segala sesuatu yang berwujud kenyataan dan kebenaran yang meliputi nama objek, nama tokoh, tempat bersejarah, lambang, nama orang, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu materi konsep. Materi konsep merupakan segala sesuatu yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran yang meliputi pengertian, definisi, ciri khusus, dan komponen. Yang ketiga yaitu materi prinsip. Materi prinsip merupakan hal utama, hal pokok, dan memiliki posisi paling penting, seperti teorema, rumus, paradigma, dalil, serta hubungan antara konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang keempat yaitu materi prosedur. Materi prosedur yaitu materi yang mencangkup langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan sesuatu. Yang kelima yaitu materi afektif. Materi ini merupakan hasil belajar dari aspek afektif yang berupa sikap dan nilai. Misalnya nilai kasih sayang, tolong-menolong, gotong royong, kejujuran, semangat dan minat dalam bekerja maupun belajar. Metode dan strategi pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu, strategi adalah sebuah teknik atau trik bagaimana membuat pembelajaran menjadi menarik dan mengesankan. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi akan memberikan suasana belajar yang menarik dan tidak membosankan bagi peserta didik. Akan tetapi, bisa saja penggunaan metode yang bervariasi tersebut menjadikan kegiatan belajar tidak menguntungkan jika penggunaan metode variasinya tidak tepat. Oleh karena itulah, dalam menggunakan metode pembelajaran dibutuhkan kompetensi guru untuk memilih metode yang tepat. Pembelajaran dengan menggunakan metode mengajar konvensional umumnya berlangsung satu arah yang merupakan pengalihan pengetahuan, informasi, norma, nilai, dan lainnya dari seorang guru kepada siswa. Dalam proses pembelajaran terdapat beberapa kombinasi metode yang dapat digunakan oleh guru, antara lain yang pertama ceramah, tanya jawab, dan tugas. Kombinasi metode ini dimulai dengan mempersiapkan kondisi belajar, penyajian materi, kemudian siswa diberikan kesempatan untuk menghubungkan dan membandingkan materi ceramah melalui tanya jawab. Kemudian memberikan tugas kepada siswa yang diakhiri dengan kesimpulan. Yang kedua yaitu ceramah, diskusi, dan tugas. Kombinasi metode ini dimulai dengan mempersiapkan kondisi belajar, kemudian menyajikan materi dan menyiapkan sarana untuk diskusi. Kemudian guru dan siswa melakukan proses diskusi yang diakhiri dengan memberikan tugas untuk dinilai. Yang ketiga yaitu ceramah, demonstrasi, dan eksperimen. Kombinasi metode ini dimulai dengan mempersiapkan kondisi belajar untuk melakukan demonstrasi, menjelaskan dan mendemonstrasikan sesuatu prosedur atau proses. Kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk menindaklanjuti, mencoba, melakukan sendiri eksperimen, dan diakhiri dengan memberikan kesimpulan hasil demonstrasi. Yang keempat yaitu ceramah, sosiodrama, dan diskusi.
Kombinasi metode ini dimulai dengan menentukan dan menceritakan situasi sosial yang akan didramatisasikan melalui metode ceramah. Kemudian melakukan sosiodrama yang diakhiri dengan diskusi. Yang kelima yaitu ada ceramah, problem solving, dan tugas. Kombinasi metode ini dimulai dengan menentukan dan menjelaskan masalah yang akan dibahas, kemudian mengidentifikasinya dan merumuskan hipotesis atau jawaban sementara dalam memecahkan masalah tersebut. Kemudian mengumpulkan data atau keterangan yang relevan dengan masalah yang akan diuji, dan diakhiri dengan membuat kesimpulan. Yang keenam ada ceramah, demonstrasi, dan latihan. Kombinasi metode ini dimulai dengan menyediakan yang diperlukan, kemudian memberikan penjelasan sebelum latihan dimulai. Demonstrasi proses atau prosedur dilakukan oleh guru, sedangkan siswanya mengamatinya. Kemudian siswa diberikan latihan dan membuat kesimpulan. Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Ketika siswa belajar secara aktif, berarti mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan ini, mereka secara aktif menggunakan otak mereka, baik untuk menemukan ide pokok dari materi, memberi makna pada gejala-gejala, mengidentifikasi masalah, dan memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Pembelajaran aktif sangat diperlukan oleh siswa untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimilikinya, sehingga mendapatkan hasil belajar yang maksimum.